Seorang pria bernama Gok Min Kwan menjemput anak tersayangnya pulang dari sekolah. Mereka berdua lalu bergegas pergi ke butik pakaian karena putrinya ingin membeli pakaian yang stoknya hanya tinggal 2. Putrinya pun terburu-buru masuk ke dalam toko seorang diri karena khawatir akan kehabisan gaunnya. Ia sempat menyenggol seorang pria bermotor sampai kuncinya terjatuh. Sementara itu, Kwan mencari tempat parkir. Namun seorang pengemudi berebut tempat parkir hingga terjadi tabrakan kecil. Ketika keduanya keluar dari mobil, tiba-tiba sebuah bom meledak. Beruntung Kwan masih hidup meskipun mengalami luka parah di wajahnya. Ia langsung masuk ke dalam butik untuk memeriksa keadaan putrinya. Di sisi lain bertempat di kantor berita Metro, seorang wartawan bernama Ian Wood mendapat telepon dari seseorang misterius yang menyebutkan jika sebuah bom meledak di sebuah bank. Kelompok autentik Aira bertanggung jawab atas peristiwa itu. Perlu diketahui, Aira adalah singkatan dari Irish Republican Army, atau disebut juga pasukan tentara Republik Irlandia. Penelpon menyebutkan bahwa kode dari kejadian ini adalah Phoenix. Autentik Aira mengatakan jika sasaran selanjutnya adalah Bank Inggris. Mereka mengancam akan terus melakukan aksi teror jika pemerintah Inggris terus mendukung penjajahan terhadap Irlandia Utara. Ian bergegas menemui bosnya di ruangan dan menjelaskan informasi yang baru saja ia dapatkan. Lalu bosnya memerintahkan semua karyawannya untuk mencari informasi tentang apapun yang berhubungan dengan autentik Aira. Sementara Ian bergegas menuju lokasi kejadian untuk mendapatkan dokumentasi tentang kejadian di sana. Banyak orang yang terluka dan meninggal dunia. Di sana juga terlihat Kwan sedang memeluk putrinya yang sudah tidak bernyawa. Namun Ian tidak mendokumentasikan Kwan dan putrinya karena ia merasa empati kepada Kwan. Adegan berpindah kepada sekelompok orang yang sedang menyaksikan berita tentang pengeboman yang baru saja terjadi. Diberitakan jika jumlah korban meninggal dunia mencapai 12 orang dan 36 orang mengalami luka-luka. Seseorang mengusulkan untuk pindah dari apartemen ini. Tetapi bosnya menolak usulan tersebut karena saat ini kepolisian London sedang mencari orang-orang Irlandia di setiap tempat. Dan di sini adalah tempat yang paling aman untuk sementara. Diduga sekelompok orang ini adalah pelaku pengeboman yang menamakan dirinya sebagai autentik Aira. Di suatu tempat, seorang pria yang bernama Liam Hennessy sedang berkencan dengan seorang wanita yang bernama Maggie. Ia mendapatkan telepon dari istrinya yang bernama Mary jika beberapa saat yang lalu terjadi ledakan bom. Diketahui Liam ini adalah seorang wakil menteri Irlandia Utara. Di sisi lain, di sebuah restoran Cina bernama Happy Peacock, Kwan masih diselimuti rasa sedih yang mendalam karena telah kehilangan putrinya yang sangat dia sayangi. Ia terlihat murung dan sangat terpukul oleh kepergian anaknya. Sementara itu, Liam kembali bertugas sebagai wakil menteri. Ia mendapatkan telepon dari Menteri Kabinet Inggris yang bernama Catherine Davis. Liam ditugaskan untuk mengatasi aksi terorisme yang terjadi kemarin. Catherine khawatir jika peristiwa ini akan memicu kembali suatu konflik antara Irlandia dengan Inggris. Liam ingin membereskan masalah ini dengan menggunakan orang-orangnya. Catherine mengatakan hal itu cukup beresiko karena Liam juga adalah mantan anggota Aira. Liam akan melakukan secara diam-diam dan Catherine pun akan mempertimbangkannya. Kembali ke restoran milik Kwan sekarang didatangi oleh pihak kepolisian. Mereka bertujuan untuk mengembalikan barang milik putrinya yang ditemukan di TKP. Kwan bertanya kepada polisi tersebut, siapakah pelaku pengeboman kemarin? Tetapi mereka menjawab belum mengetahuinya karena masih dalam proses penyelidikan dan pihaknya pasti akan menghukum para pelakunya. Di sisi lain, Liam mengadakan pertemuan dengan anggota dewan yang akan membahas tentang teror yang terjadi beberapa hari terakhir. Apakah teroris ini adalah anggota baru dari Aira atau organisasi lain yang mengatasnamakan Aira? Liam mengatakan pihak Inggris memeriksa bahan peledak berupa Semtex yang berasal dari gudang mereka. Kode yang mereka gunakan sebelumnya yaitu Phoenix adalah kode rahasia mereka. Diduga ada orang dalam yang terlibat dengan kelompok autentik Aira. Liam mencurigai jika orang itu adalah salah satu dari orang yang berada di ruangan ini. Liam memerintahkan untuk mengecek bahan senjata di gudang dan jika ada bahan yang hilang maka mereka bisa melacak siapa saja yang terlibat. Badan anti teror yang dipimpin oleh Komandan Bromley sedang melacak dan menganalisa rekaman CCTV yang menunjukkan jika seorang pria bermotor yang disenggol oleh Putri Kwan adalah orang yang dicurigai. Sesaat setelah itu, petugas resepsionis menelpon Bromley jika di lobi ada pria Tionghoa yang sudah 5 hari berturut-turut mendatangi kantor dan ingin bertemu dengan Komandan Bromley. Ia adalah Kwan. Dengan terpaksa, Komandan Bromley menemuinya. Kwan terus-menerus menanyakan siapa pelakunya. Bahkan Kwan memberikan uang sebesar 20.000 pound sterling asalkan Komandan Bromley memberitahu nama pelakunya. Komandan Bromley menolaknya karena hal ini masih dalam penyelidikan dan kasus ini akan dijadikan prioritas utama olehnya. Kwan mencoba menyelidiki sendiri di rumah dengan menggabungkan beberapa informasi yang ia dapatkan. Sampai tidak sengaja, Kwan melihat wawancara Liam di televisi.
Kuan mengetahui jika Liam adalah mantan penasihat politik Irlandia dan anggota IRA. Tetapi di sini Liam mengatakan tidak terlibat dalam aksi teror bom tersebut. Keesokan harinya, Kuan menelpon Liam dan menanyakan siapa yang membunuh putrinya. Namun Liam menjawab tidak tahu karena dia tidak terlibat dalam terorisme. Kuan bersikeras jika Liam menyembunyikan sesuatu karena Liam pernah menjadi anggota IRA. Kuan menginginkan Liam memberitahu tentang seseorang yang terlibat dalam aksi pengeboman itu. Liam tetap menjawab tidak tahu. Kuan merasa frustasi. Ia memutuskan untuk mencari informasi lebih jauh. Ia pun mempersiapkan beberapa peralatan yang dibutuhkan, merubah mobilnya, dan membuang handphonenya. Ia pun menyerahkan restorannya kepada rekan yang bernama Lem. Kuan pergi ke Irlandia dan menyewa kamar di sana. Lalu Kuan pergi ke kantor wakil menteri untuk menemui Liam secara langsung. Kuan bertemu dengan Liam dan langsung menanyakan siapa yang membunuh anaknya, karena Liam adalah mantan anggota IRA. Lalu Liam menjawab jika ia sudah tidak berhubungan dengan IRA selama 30 tahun. Kuan tetap menganggap jika Liam menyembunyikan sesuatu. Kuan pun mengancam jika Liam akan segera berubah pikiran. Kuan keluar ruangan lalu menuju ke toilet kantor. Ia merakit bom kecil dengan barang-barang seadanya. Hal itu ia lakukan untuk membuktikan jika ia serius dengan kasus ini, dan ia bisa melukai siapapun yang mencoba menghalanginya. Beberapa saat kemudian, bom pun meledak. Kuan menelpon Liam. Apakah Liam akan berubah pikiran? Namun Liam marah besar dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Kuan. Kuan kembali ke tempat penginapannya. Di kamarnya, ia menyiapkan bom lain untuk mendukung ancaman-ancaman lain kepada Liam. Ia meneror anak buah Liam dengan meletakkan bom di dalam tangki bensin mobilnya. Kuan di sini hanya meminta sebuah nama dalam ancamannya. Sementara itu, anak buah Liam berhasil menemukan tempat penginapan Kuan yang berada di Irlandia Utara. Pasukan Liam pun langsung bergerak untuk menangkapnya. Tapi Kuan menyadarinya dan berusaha melarikan diri. Akhirnya, Kuan berhasil lolos dari kejaran anak buah Liam. Liam kecewa terhadap anak buahnya karena mereka tidak mampu menangkap satu orang pria tua. Liam memerintahkan istrinya untuk pindah ke peternakannya karena takut istrinya menjadi sasaran Kuan. Liam meminta bantuan keponakannya bernama San, yang merupakan anggota pasukan khusus terlatih untuk membantu menyelidiki tentang autentik IRA. Son mendapat tugas untuk menemui Komandan Bromley dan memberitahukan jika mereka bukan pelakunya. Keesokan harinya, Kuan membuntuti Liam pergi ke kafe untuk bertemu dengan selingkuhannya yang bernama Maggie. Kuan diam-diam mengambil foto Liam dengan Maggie, lalu mengirimkan foto itu kepada Liam, dan Kuan meminta nama-nama pelaku. Kuan mencoba untuk mengancam Liam melalui sebuah foto. Di sisi lain, San bertemu dengan Komandan Bromley. Son menjelaskan di sini IRA tidak terlibat. Namun Komandan Bromley ragu, karena bahan peledak Semtex yang dipakai dan kode Phoenix adalah milik mereka. Son menjawab jika ada pihak IRA yang berkhianat dan dibantu oleh orang dalam. Son mengatur rencana dengan Komandan Bromley bahwa kodenya akan dibuat berbeda-beda tiap orang. Jadi jika ada peristiwa pengeboman kembali, mereka bisa melacak kodenya milik siapa yang terlibat. Sementara itu, Liam pergi menuju peternakan yang ia gunakan untuk tempat pengungsian sementara, karena Liam takut dengan ancaman Kuan yang diduga akan mengancam keluarganya. Kuan mengetahui jika Liam tinggal di sebuah peternakan. Ia pun merental mobil dan bergegas pergi menuju lokasi tersebut. Kuan menyembunyikan mobilnya di hutan dan merencanakan untuk menyerangnya. Pada saat malam tiba, Kuan langsung meneror tempat itu dan meletakkan bom di suatu tempat. Liam dan anak buahnya langsung memeriksa lokasi itu. Liam menganggap ini tidak bisa dibiarkan. Ia akan menambah pasukan untuk menangkap Kuan. Mary merasa kembali terancam dan berencana akan pergi ke London. Di suatu tempat, sekelompok orang yang menamakan dirinya Authentic IRA sedang merakit bom yang akan ditanamkan pada baterai laptop. Mereka akan melakukan aksi teror di dalam pesawat dan akan meledakkan bom di dalam pesawat yang berisi pejabat-pejabat Inggris. Di suatu bar di London, Maggie bertemu dengan Ian Wood, yaitu seorang wartawan dari kantor berita Metro. Maggie terlihat mendekati Ian untuk merencanakan sesuatu. Ian,
Keesokan harinya, Liam merencanakan sesuatu dengan anak buahnya. Namun ketika mereka mengobrol, tiba-tiba sebuah bom meledak dan mengenai mobil anak buahnya. Liam memerintahkan anak buahnya yang lain untuk segera mencari Kwon di dalam hutan yang tidak jauh dari peternakannya. Mereka pun segera pergi untuk mencari Kwon. Kwon mengetahui kedatangan mereka dan memasang segala jebakan untuk melumpuhkan mereka. Liam mulai frustasi akibat ulah Kwon. Anak buah Liam menyarankan agar San turun tangan untuk menangkap Kwon, karena San adalah pasukan khusus terlatih yang bisa berperang di dalam hutan. Di suatu hotel tempat Mary mengungsi, tiba-tiba Son datang menemui Mary. Rupanya Mary berselingkuh dengan Son. Son mendapat telepon dari Liam dan ditugaskan untuk segera menangkap Kwon. Di sini Son membocorkan tentang kode yang sudah diganti kepada Mary. Rupanya mereka berdua mempunyai rencana untuk menggulingkan kekuasaan Liam. Karena karirnya sebentar lagi akan hancur dan Mary ingin Son menjadi calon tunggal untuk menggantikan Liam. Sementara itu, Liam mencari informasi tentang Kwon. Akhirnya Liam tahu jika Kwon adalah mantan pasukan khusus terlatih yang sangat berbahaya. Informasi itu menyebutkan jika keluarganya dibunuh oleh perompak, dan putri satunya pun terbunuh pada saat teror bom kemarin. Liam kedatangan rekan politiknya yang bernama Hugh McGrath. Ia pun hadir pada saat pertemuan dewan beberapa waktu yang lalu. McGrath kecewa karena gudang senjatanya diperiksa dan kedapatan jika bahan semtek yang ada di gudang tersebut adalah miliknya. Dia mengecam Liam karena Liam juga terlibat dalam kasus ini. Tetapi Liam cuci tangan, seolah Liam memburu kelompok autentik Aira untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Liam pun marah mendengarnya karena kesepakatannya adalah menyerang badan keuangan. Ia tidak mau ada korban dari warga sipil. Liam memburu autentik Aira karena mereka telah melenceng dari kesepakatan. Dia memerintahkan McGrath untuk membereskan kasus ini dan menangkap orang-orang yang bertanggung jawab atas teror bom kemarin. Di sini terbukti jika Liam Hennessy merupakan dalang dari aksi teror beberapa hari terakhir. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk patriotisme warga Irlandia yang mengecam penjajahan Inggris terhadap negaranya. Malam harinya, Kwon menyusup ke dalam rumah Liam. Ia mengancam dengan membawa bom di badannya. Ia tetap ingin mengetahui nama-nama dari para pelaku tersebut. Namun Liam menjelaskan jika ia mempunyai rencana baru. Ia akan memberikan kode yang berbeda setiap orang. Dan ketika bom meledak lagi, maka diketahui siapa orang yang terlibat di dalamnya. Kwon hanya meminta waktu 24 jam kepada Liam agar ia menyerahkan nama-namanya. Di sisi lain, Komandan Bromley mulai mendapatkan petunjuk tentang salah satu orang yang diduga pelaku pengeboman di sebuah bank. Terdapat tanda yang ada di tangan pelaku. Sementara itu terlihat Maggie turun dari sebuah bus dan menemui seseorang yang merupakan salah satu anggota autentik Aira. Rupanya Maggie juga merupakan anggota autentik Aira. Beberapa saat setelahnya tiba-tiba bus tadi meledak. Diketahui aksi tersebut memakan banyak korban jiwa. San pun sampai di tempat Liam. Ia pun mendengar kasus pengeboman yang baru saja terjadi, tetapi ia akan fokus untuk menangkap Kwon. Komandan Bromley menelpon Liam jika aksi pengeboman bus yang baru saja terjadi adalah perbuatan autentik Aira. Tetapi autentik Aira sudah tahu mengenai perubahan kode dari mereka dan tidak memberikan kode rahasianya. Bromley mencurigai Liam terlibat di dalamnya, karena hanya Liam dan Son yang mengetahui tentang perubahan kode itu. Bromley ingin Liam segera mencari tahu kelompok autentik Aira, atau Bromley akan menangkapnya jika Liam tidak bisa memberi informasi mengenai pelaku kepada Bromley. Kemudian Catherine Davis menghubungi Liam agar Liam segera menangkap pelaku atau pihak Inggris akan mengambil tindakan tegas. Anak buah Liam yang mengawasi Mary memberikan informasi jika Son berada di kamar Mary selama 2 jam. Kemudian Mary menelepon Hugh McGrath. Diduga ada sesuatu antara Mary dan McGrath. Di sisi lain, Komandan Bromley menunjukkan hasil investigasi forensik kepada para atasannya. Dari hasil CCTV dan tanda yang ada di tangan pelaku, mereka berhasil mengenali pelaku yaitu Patrick O'Reilly. Dari hasil rekaman CCTV pun terlihat beberapa pelaku termasuk Maggie dan Hugh McGrath. Bromley menghubungi Liam dan bertanya tentang Patrick O'Reilly dan McGrath. Liam mengaku tidak mengenal Patrick O'Reilly dan belum bertemu dengan McGrath. Tetapi Bromley tahu jika Liam berbohong, karena Bromley sudah melacak McGrath sedang menuju rumah Liam. Bromley menawarkan kepada Liam jika dia bisa selamat, asalkan Liam bisa mendapatkan nama-nama pelaku kepada McGrath. Liam bertemu dengan McGrath di ruangannya. Liam sangat murka kepada McGrath dan sudah tidak bisa lagi mentolerir aksi autentik Aira yang sudah melenceng dari kesepakatan. Liam memaksa McGrath menulis nama-nama pelaku.
Liam terkejut jika Maggie juga terlibat. Nama aslinya yaitu Sarah McKay. Ia bekerja untuk McGrath. McGrath juga memberitahukan jika Mary istrinya bekerja sama dengannya. Liam terlalu emosi sehingga ia pun membunuh McGrath. Di sisi lain, Maggie sedang berada di apartemen Ian Wood. Maggie berencana untuk mengganti baterai Ian Wood dengan baterai rakitan yang sudah ditanamkan bom di dalamnya, dan ditargetkan akan meledak di pesawat yang akan dinaiki oleh Ian Wood. Dia memberikan daftar nama kepada Sean yang sedang memburu Kwon di hutan. Sean berhasil menemukan Kwon dan terjadi perkelahian di sana. Kwon berhasil melumpuhkan Sean dan menyandranya. Hal ini bertujuan agar Kwon bisa mendapatkan informasi nama-nama pelakunya. Secara kebetulan, Sean sudah mendapatkan nama-nama pelaku dan langsung diberikan kepada Kwon. Kwon pun hanya membutuhkan nama-nama pelaku dan segera melepaskan Sean. Sean segera menemui Liam. Dia menanyakan tentang hubungannya dengan Mary dan tentang kode rahasia yang bocor. Rupanya, Sean membocorkan kode itu kepada Mary, dan Mary memberitahu kode itu kepada McGrath. Karena kecewa, Liam memberikan tugas terakhir kepada Sean, yaitu menguburkan mayat McGrath dan membunuh Mary di London. Keesokan harinya, rencana penyergapan kelompok autentik Aira dimulai. Komandan Bromley memantau langsung penyergapan ini. Di sana pun sudah disiagakan pasukan anti-teror dan beberapa sniper untuk mendukung penyergapan tersebut. Kwon pun bergerak sesuai informasi yang ia dapatkan dari Sean. Ia menyamar sebagai seorang jasa servis gas. Di sisi lain, Ian Wood sampai di bandara dengan membawa laptopnya dan menunggu jadwal terbang di lobi bandara. Pasukan Bromley bersiap untuk melakukan penyergapan. Namun mereka menunda penyergapan karena melihat dua orang tak dikenal berada di depan apartemennya. Manajer apartemen meminta penghuni itu agar membuka pintunya karena akan ada perbaikan gas di setiap ruangan apartemen. Karena terpaksa, mereka pun segera menutupi semua peralatan untuk merakit bom dan mempersilahkan tukang gas untuk masuk. Kwon pun masuk, tetapi kelompok itu ingin memeriksa tas Kwon terlebih dahulu. Setelah penyamarannya terbongkar, Kwon dengan cepat menyerang mereka. Kwon berhasil membunuh keempat pelakunya dan menyisakan Maggie yang masih hidup. Pasukan anti-teror kemudian masuk dan mendapati pelaku sudah tewas semua. Namun mereka menemukan seorang wanita yang masih hidup. Lalu mereka menginterogasinya dan menanyakan tentang bom yang akan meledak selanjutnya. Maggie memberitahu jika bom selanjutnya sudah disimpan pada laptop seseorang yang bernama Ian Wood di bandara. Polisi segera bergerak untuk mencari Ian Wood di bandara. Dan berhasil menjauhkan bomnya sebelum melukai banyak orang di bandara. Bromley mendapat info tentang Kwon yang berhasil membunuh para pelaku. Dia memerintahkan pasukannya untuk mencari Kwon. Catherine Davis berterima kasih kepada Liam karena sudah berhasil mengatasi kasus ini tepat waktu, karena ia akan berada di penerbangan yang sama di mana bom itu akan diledakkan. Catherine dan Perdana Menteri Inggris menyetujui tentang pengampunan anggota Aira. Ia mengajukan Liam dan Sean untuk pengampunan, tetapi dengan syarat Liam harus patuh pada perintah Catherine. Dan Catherine ingin Liam membeberkan tentang autentik Aira. Sean menyelesaikan tugasnya dengan membunuh Mary di hotel. Kwon pergi ke London dan datang dengan menyusup ke ruangan Liam. Kwon mengetahui Maggie adalah pelaku pengeboman dan punya hubungan dengan Liam. Kwon menduga Liam telah berbohong mengenai autentik Aira. Lalu Kwon memaksa Liam mengirim fotonya dengan Maggie kepada publik, sehingga publik tahu jika Liam mempunyai hubungan dengan salah satu anggota teroris. Liam merasa karirnya hancur di sini. Apa yang sudah ia korbankan menjadi sia-sia. Liam menyadari jika ia berhadapan dengan orang yang salah. Kwon pulang kembali ke restorannya. Kali ini ia datang sebagai seorang karyawan, karena restorannya sudah ia serahkan kepada Lem sebelumnya. Lem bersyukur Kwon kembali lagi dalam keadaan selamat. Pasukan Bromley yang mengawasi Kwon tidak melakukan apapun karena Bromley merasa berhutang kepadanya.
Mereka hanya ditugaskan untuk mengawasinya saja. Dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita dari film yang berjudul The Foreigner. Semoga semuanya terhibur. Terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.